Dalam dunia primbon Jawa, ada satu weton yang kerap disebut sebagai weton kutukan, bukan karena jahat, melainkan karena nasibnya penuh cobaan sejak lahir. Weton itu adalah Pahing. Bagi sebagian orang Jawa kuno, kelahiran pada hari Pahing dianggap berat. Bukan karena nasib buruk, tapi karena orang yang lahir di weton ini membawa beban energi besar. Warisan dari leluhur yang dulu punya ikatan kuat dengan alam gaib dan kekuatan bumi. Energi itu panas, keras, dan menyala, seperti api yang tak pernah padam, meski tertiup badai kehidupan. Orang-orang tua dulu sering berkata, "Wong lahir dina Pahing, uripe koyo genising ora bisa dipateni." Artinya, orang kelahiran Pahing hidupnya seperti api yang tak bisa dipadamkan. Sejak kecil, mereka sering mengalami jalan hidup yang tidak mudah. Banyak dari mereka tumbuh dalam kesunyian, sering disalahpahami, bahkan dijauhi oleh orang-orang sekitarnya tanpa sebab yang jelas. Ada yang sejak lahir sudah kehilangan orang tua, ada yang dihina oleh keluarganya sendiri, ada pula yang selalu gagal di awal meski sudah berusaha keras. Namun sesungguhnya, semua itu bukan karena sial, melainkan proses pembentukan jiwa kuat yang tidak dimiliki weton lain. Pahing dilahirkan untuk ditempa, bukan dimanjakan. Semakin keras cobaan yang datang, semakin kokoh mental dan spiritualnya menjadi. Kutukan yang selama ini menempel di nama Pahing sebenarnya adalah anugerah yang menyamar sebagai kesulitan. Dalam primbon kuno, tertulis bahwa Pahing termasuk golongan Wong Kinasih Jagat, yakni orang yang dicintai oleh alam semesta tapi diuji dengan penderitaan terlebih dahulu. Alam tidak akan memberikan kemakmuran besar kepada seseorang tanpa memastikan dia layak menjaganya. Dan Pahing adalah bukti nyata dari ujian itu. Mereka punya kekuatan spiritual yang sering tak disadari. Doa mereka cepat dikabulkan, ucapan mereka bisa menjadi kenyataan, dan batin mereka peka terhadap tanda-tanda gaib. Namun sayangnya, banyak yang belum menyadari potensi itu karena tertutup oleh rasa sakit dan keputusasaan hidup. Padahal, bila orang Pahing mampu menerima kutukan itu dengan lapang dada, energinya akan berubah menjadi magnet rezeki yang luar biasa. Mereka seperti logam panas yang bila ditempa, akan berubah menjadi emas spiritual, kuat, bercahaya, dan disegani. Ketika orang Pahing sudah berdamai dengan masa lalunya, ia akan bangkit menjadi sosok berwibawa dan kaya dalam banyak hal, kaya rezeki, kaya pengaruh, dan kaya kebijaksanaan. Rezekinya bisa datang dari arah tak disangka, bahkan di saat orang lain menyerah. Itulah rahasia weton Pahing yang sering disalahartikan. Kutukan bukanlah hukuman. Kutukan itu sebenarnya tanda bahwa kamu dipilih untuk menanggung kekuatan besar. Karena dalam ilmu spiritual Jawa, semakin berat beban seseorang, semakin besar pula takdir baik yang menunggunya di ujung jalan. Jadi bila kamu lahir di weton Pahing dan merasa hidupmu selalu berat, jangan mengutuk nasibmu, karena kamu bukan dikutuk untuk gagal, tapi sedang ditempa untuk menjadi orang besar. Setelah memahami bahwa kutukan Pahing sejatinya adalah ujian menuju kebangkitan, kini kita masuk ke rahasia paling dalam, watak dan aura yang membuat orang Pahing begitu disegani, bahkan ditakuti. Pahing dikenal memiliki aura panas, bukan dalam arti jahat, melainkan karena energi spiritualnya terlalu kuat untuk ditampung oleh orang biasa. Ketika mereka hadir di suatu tempat, suasana sering berubah tanpa sebab. Ada yang tiba-tiba merasa gugup, terdiam, atau bahkan tidak berani menatap langsung ke matanya. Inilah ciri khas dari orang dengan daya pengaruh alam. Semesta memberi mereka karisma alami untuk memimpin, bukan untuk diperintah. Watak dasarnya tegas, tidak suka basa-basi, dan sulit berpura-pura. Orang Pahing berbicara langsung pada inti, sehingga banyak yang menganggap mereka keras atau sombong. Padahal, mereka hanya jujur dan tidak mau membuang waktu. Di balik ketegasan itu, tersembunyi rasa tanggung jawab yang besar dan hati yang sebenarnya lembut. Menurut primbon Jawa, setiap weton memiliki penjaga gaib atau sedulur papat 5 pancer, 4 saudara penjaga dari arah mata angin dan 1 pusat kekuatan di diri sendiri.
Nah, pada weton Pahing, energi pancer-nya sangat aktif. Pusat kekuatannya ada di api batin, daya spiritual yang membuatnya mampu mempengaruhi arah hidupnya sendiri. Banyak orang Pahing yang hidupnya penuh kejutan. Hari ini jatuh, besok bisa bangkit lagi bahkan lebih tinggi. Ketika orang lain gagal total, Pahing justru menemukan peluang dari reruntuhan. Karena dalam diri mereka, ada roh pejuang yang tak kenal menyerah. Namun energi ini juga bisa berbalik arah bila tidak dijaga. Pahing yang emosional, iri, atau menipu, akan kehilangan pelindung gaibnya. Rezekinya tertutup, pikirannya kacau, dan hidupnya terasa berat. Tapi bila ia tetap rendah hati dan sabar, energi itu justru melipat gandakan keberuntungan. Orang-orang yang berweton Pahing sering jadi pusat perhatian, bukan karena mencari sorotan, tapi karena auranya memancar tanpa diminta. Dalam dunia kerja, mereka sering jadi pemimpin alami. Dalam bisnis, mereka punya insting tajam dan keberanian mengambil risiko. Dalam cinta, mereka setia tapi sulit dilupakan. Bahkan setelah hubungan berakhir, orang yang pernah dekat dengan Pahing sering masih terikat secara batin. Namun inilah rahasia yang jarang diketahui. Di balik kekuatan itu, ada jiwa sepi. Pahing sering merasa tak punya tempat untuk curhat, karena mereka selalu dianggap kuat oleh sekelilingnya. Padahal kadang, mereka juga rapuh dan butuh dipeluk. Sayangnya, semakin kuat mereka tampil di luar, semakin sedikit orang yang benar-benar mengerti isi hatinya. Inilah sisi misterius Pahing, luar keras, dalamnya halus. Dibenci banyak orang tapi dicintai oleh semesta. Dan justru kebencian itulah yang jadi bahan bakar rezekinya kelak. Karena setiap kali orang meremehkan mereka, energi alam justru mendorong mereka lebih tinggi. Watak keras Pahing bukan untuk menakuti, tapi untuk melindungi dirinya dari dunia yang kejam. Begitu ia menyadari siapa dirinya dan menggunakan kekuatan itu dengan bijak, maka ia akan menjadi magnet keberuntungan yang menakjubkan, menarik rezeki, simpati, dan kekuasaan tanpa harus mencarinya. Inilah bagian paling misterius dari weton Pahing. Hukum alam semesta yang berlaku terbalik. Semakin dibenci, semakin deras rezekinya. Tidak semua orang bisa memahami logika ini. Tapi di dalam ajaran Primbon Jawa, Pahing memiliki energi pantulan. Setiap kebencian, hinaan, atau fitnah yang ditujukan padanya, tidak menghancurkan, justru memantul kembali sebagai energi penguat. Ibarat besi yang ditempa api, makin panas dihantam, makin kuat jadinya. Banyak kisah orang kelahiran Pahing yang hidupnya penuh ujian sosial. Mereka sering jadi korban gosip, disingkirkan dari kelompok, atau disalahpahami karena tutur katanya yang blak-blakan. Tapi anehnya, setelah masa-masa sulit itu berlalu, mereka justru mendapatkan keberuntungan besar, naik jabatan, usahanya sukses, atau tiba-tiba mendapat rezeki tak disangka. Dalam kitab Primbon kuno, Serat Sabda Jati, disebutkan, Wong Pahing yen den dremi wong akeh, rejekine mumbul tan kacak. Artinya, bila orang Pahing dibenci banyak orang, rezekinya justru terangkat tanpa terhalang. Rahasia ini terletak pada energi pamomong, makhluk halus penjaga yang menyalurkan kekuatan dari kebencian orang lain menjadi bahan bakar keberuntungan. Mereka ibarat pohon beringin yang kokoh berdiri meski diterpa badai fitnah. Semakin banyak angin yang menerpa, akar mereka justru semakin dalam menancap. Namun, ada satu syarat besar. Pahing tidak boleh membalas kebencian dengan kebencian. Begitu ia menaruh dendam, energi pantulan itu berhenti bekerja. Kebencian harus diubah jadi bahan bakar kesabaran, karena di sanalah terletak kekuatan sejati seorang Pahing. Dalam kehidupan nyata, banyak contoh yang membuktikan kutukan ini justru menjadi berkah. Orang Pahing sering disebut Wong Angel disingkirke, orang yang sulit dijatuhkan. Dihina, malah semakin kuat. Dijatuhkan, malah naik lagi. Bahkan ketika semua pintu dunia tertutup, pintu langit terbuka untuknya.
Kebencian orang-orang di sekeliling justru membuka jalan rezeki dari arah tak disangka. Seseorang bisa membenci, tapi Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Dan bagi weton pahing, setiap air mata yang jatuh menjadi magnet emas bagi masa depannya. Karena itu, orang pahing yang sadar akan kekuatannya tidak lagi marah pada dunia. Ia hanya tersenyum ketika difitnah, karena tahu, setiap kata buruk adalah batu pijakan menuju rezeki besar. Jadi bila kamu lahir di hari pahing dan sering merasa dijauhi, jangan kecil hati. Kamu bukan dikutuk untuk disingkirkan, tapi dipisahkan agar bersinar sendiri. Kebencian orang lain hanyalah tanda bahwa cahayamu mulai mengganggu kegelapan mereka. Semakin kamu sabar, semakin deras rezekimu. Semakin kamu diserang, semakin terang jalanmu. Karena kamu adalah pahing, si terkutuk yang diberkati. Dalam dunia mistik Jawa, rezeki tidak hanya datang dari hasil kerja keras, tapi juga dari getaran energi spiritual yang mengundang keberuntungan. Dan di antara semua weton, pahing dikenal paling kuat memancarkan getaran rezeki gaib. Mereka sering dikejar keberuntungan, bukan sebaliknya. Saat orang lain mati-matian mengejar uang, orang pahing sering menemukan uang datang sendiri, lewat pertemuan tak sengaja, bantuan misterius, atau kesempatan emas yang muncul di saat genting. Dalam primbon disebutkan bahwa weton pahing memiliki lintang kinasih yang memancar di tubuh bagian dada, sebagai simbol dari daya tarik spiritual yang menarik segala bentuk kebaikan. Mereka seperti magnet bagi rezeki, terutama ketika hati mereka ikhlas dan tidak serakah. Ada kisah kuno dari Tanah Mataram tentang seorang pria kelahiran Jumat Pahing, bernama Jaka Setio. Ia hidup miskin, tidur di gubuk reyot, dan sering dihina oleh orang-orang kaya di desanya. Namun setiap kali ia hampir kelaparan, selalu ada seseorang yang datang menolong, bahkan kadang tanpa alasan yang jelas. Hingga suatu hari, seorang saudagar besar menemuinya dan menawarkan pekerjaan, yang kemudian mengubah nasibnya dalam semalam. Dari pengemis menjadi pemilik tanah, dari kesepian menjadi terpandang. Dan ketika ditanya rahasianya, ia hanya berkata, "Aku orang ngerti. Rezeki datang tanpa aku memanggil." Inilah yang disebut rezeki gaib weton pahing. Bukan sihir, bukan kebetulan, melainkan hasil dari energi spiritual yang bekerja diam-diam. Semesta selalu menolong orang yang lahir di bawah tanda pahing, selama mereka tidak mengeluh dan tetap berbuat baik walau dalam kesulitan. Pahing juga dikenal punya kekuatan law of attraction alami. Pikirannya kuat menarik kejadian. Jika ia percaya akan sukses, maka semesta membuka jalannya. Tapi bila pikirannya negatif, keberuntungan itu bisa berbalik arah. Karena itu, orang pahing harus berhati-hati dengan isi pikirannya. Setiap kata, setiap niat, bahkan doa yang terlintas di hati mereka, bisa menjadi kenyataan. Itulah sebabnya, pahing sering disebut, wong kang dongae manjur. Doanya sakti, ucapannya bergetar sampai ke langit. Namun rezeki gaib bukan hanya uang. Bisa berupa kesehatan, sahabat baik, ketenangan batin, atau peluang besar yang datang tanpa disangka. Dan semua itu datang ketika pahing mampu menundukkan egonya, serta menjaga niatnya tetap suci. Jadi, jangan heran bila ada orang pahing yang hidupnya terlihat sederhana, tapi setiap langkahnya selalu membawa keberuntungan. Karena ia tidak mengejar rezeki, justru rezekilah yang mengejarnya. Setiap kekuatan besar selalu datang bersama tanggung jawab besar. Begitu pula dengan weton pahing. Diberkahi rezeki deras dan aura kuat bukan berarti mereka bebas berbuat sesuka hati. Dalam primbon kuno, pahing dikenal memiliki 3 pantangan sakral yang tak boleh dilanggar, karena jika dilanggar, seluruh keberuntungannya bisa lenyap dalam sekejap, bagaikan lampu minyak yang padam tertiup angin malam. Pantangan pertama, jangan sombong saat kaya. Pahing adalah simbol dari api kehidupan. Ketika kecil, mereka diuji dalam kemiskinan agar mengerti arti perjuangan. Ketika besar, mereka diberi kekayaan agar bisa menebar manfaat. Namun,
Saat api kesombongan dinyalakan, energi spiritual yang melindunginya akan pergi. Sombong bagi Pahing sama saja dengan mengundang kehancuran. Banyak yang lahir di weton ini pernah naik tinggi, punya harta, jabatan, pengaruh, namun jatuh dalam sekejap karena terlalu merasa tak tersentuh. Dalam primbon disebutkan, Wong Pahing yen adigang adigung, rejekine ilang kaya embun kepet huk srengenge. Artinya, orang Pahing bila sombong, rezekinya hilang seperti embun tersentuh matahari. Pantangan kedua, jangan menolak tamu di malam hari. Dalam kepercayaan Jawa, tamu malam bukan sekadar manusia. Kadang ia adalah utusan dari alam halus, penjaga rezeki, atau bahkan arwah leluhur yang membawa peringatan. Pahing memiliki keterikatan kuat dengan dunia gaib. Menolak tamu malam berarti menolak tanda yang dikirim alam. Karena itu, orang tua dulu selalu mengajarkan, bila ada yang mengetuk pintu malam-malam, sambutlah dengan doa dan ketenangan. Mungkin bukan orang yang meminta, tapi rezeki yang datang dalam wujud asing. Pantangan ketiga, jangan menyimpan dendam. Pahing adalah api, dan dendam adalah minyaknya. Jika disatukan, maka ledakan besar bisa menghancurkan segalanya. Saat hati Pahing dipenuhi amarah, semua aura baiknya menguap. Jalan rezeki tertutup, usaha macet, teman menjauh, dan keberuntungan berubah menjadi malapetaka. Sebab dalam hukum spiritual, Pahing hanya bisa memancarkan energi positif ketika hatinya bersih. Begitu ia memaafkan, semua kekuatan alam kembali berpihak padanya. Ketiga pantangan ini bukan sekadar aturan, tapi penjaga takdir. Karena energi besar yang dimiliki Pahing bisa menjadi pedang bermata dua. Digunakan dengan bijak, ia membuka pintu surga rezeki. Tapi bila disalahgunakan, ia bisa memanggil kutukan yang sama dahsyatnya. Maka, untuk semua yang lahir di weton Pahing, ingatlah 3 hal ini seperti mantra hidup. Tetap rendah hati. Buka pintu bagi kebaikan, bahkan di malam gelap. Maafkan meski hatimu perih. Karena bila 3 pantangan ini dijaga, hidupmu akan selamat dari badai. Kekuatanmu tak akan padam, dan setiap langkahmu akan disertai cahaya rezeki. Di akhir perjalanan spiritualnya, weton Pahing mencapai puncak yang jarang dimiliki weton lain. Dari hidup penuh air mata, mereka bertransformasi menjadi simbol kekuatan, keteguhan, dan kemakmuran sejati. Primbon menggambarkan takdir Pahing seperti emas di dalam lumpur. Di awal hidup, ia terlihat kotor dan tak berharga, tapi ketika dibersihkan oleh ujian, kilaunya menyaingi mentari. Begitulah kehidupan orang Pahing, makin ditindas, makin bersinar. Ketika orang lain menyerah karena tekanan, Pahing justru tumbuh lebih kuat. Ketika orang lain takut kehilangan, Pahing belajar melepaskan. Dan ketika dunia menertawakan, semesta diam-diam menulis takdir kemenangan untuknya. Banyak orang Pahing yang baru mencapai puncak hidup di usia matang, sekitar 35 tahun ke atas. Sebelum itu, hidup mereka seperti badai, banyak kegagalan, kehilangan, bahkan pengkhianatan. Namun semua itu hanyalah jalan menuju kedewasaan spiritual. Setelah mereka berdamai dengan masa lalu dan mengerti makna sabar, energi rezeki akan terbuka seperti banjir bandang yang tak terbendung. Mereka menjadi sosok yang tenang tapi berwibawa. Kata-katanya mulai didengar, nasihatnya dihormati, dan kehidupannya menjadi contoh bagi orang lain. Pahing yang telah melewati masa kutukan adalah Pahing yang tercerahkan. Dalam primbon Jawa disebutkan, Wong Pahing bakal dadi pangarep, yen wis kasabarane kawangun. Artinya, orang Pahing akan menjadi pemimpin, bila kesabarannya sudah terbangun. Pahing sejati tidak lagi takut dibenci. Ia tahu bahwa setiap kebencian hanyalah doa terbalik. Ia tidak lagi menyesali masa lalu, karena ia paham, tanpa penderitaan, ia tak akan punya kekuatan sebesar ini. Rezekinya mengalir deras, bukan karena sihir,
melainkan karena hatinya telah selaras dengan kehendak semesta. Orang seperti ini tidak perlu mengejar kekayaan, karena kekayaanlah yang akan datang menghampirinya. Setiap langkahnya membawa manfaat, setiap ucapannya membawa keberkahan. Bahkan setelah meninggal, nama orang Pahing sering dikenang. Bukan hanya karena harta, tapi karena aura kebaikan dan kekuatan batinnya. Mereka meninggalkan jejak spiritual yang panjang, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Maka jika kamu lahir di weton Pahing, dan merasa hidupmu berat, ingatlah, itu bukan akhir, tapi awal dari kebesaranmu. Kamu bukan dikutuk untuk gagal, tapi dipilih untuk jadi kuat. Semakin banyak yang menertawakanmu, semakin besar pintu rezeki yang akan terbuka. Dan pada akhirnya, kutukan itu akan berubah jadi kemuliaan. Kamu akan berdiri di puncak kehidupan, dihormati bukan karena kekayaanmu, tapi karena kekuatan hatimu menanggung takdir yang berat dengan kepala tegak. Pahing bukan kutukan. Pahing adalah anugerah yang hanya dimengerti oleh mereka yang sabar melewati badai. Itulah rahasia weton Pahing yang selama ini disalahartikan sebagai kutukan. Padahal, di balik penderitaan dan kebencian, tersimpan pintu rezeki tanpa batas. Kalau kamu lahir di weton ini, tulis di kolom komentar, "Saya weton Pahing, dan saya siap kaya." Jangan lupa like, share, dan subscribe agar makin banyak yang tahu rahasia besar dalam primbon Jawa kuno. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena nasib bisa berubah, asal kamu tahu rahasianya.